Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam ruang permenungan Sabda Allah, Verbum Domini, edisi Kamis 25 Mei 2023. Kita baru saja disuguhkan dengan bacaan yang begitu menarik untuk direnungkan bersama. Dalam bacaan Injil, Santo Yohanes Penginjil mengisahkan Yesus yang berdoa kepada Bapanya dan memohon pertolongan Bapanya untuk senantiasa melihat, membimbing, dan menaungi murid-muridnya. Saudara-saudari, sahabat Kristus yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil yang menarik ini? Izinkan saya untuk membagikan 3 poin permenungan yang dapat kita jadikan sebagai pedoman bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk mengutamakan doa sebagai suatu kebutuhan dan gaya hidup. Yang kedua, mari kita belajar rendah hati seperti Tuhan kita, walaupun Dia adalah Tuhan dan Allah, tetapi Dia tetap merendahkan diri di hadapan Bapanya dan memohon pertolongan Bapanya untuk senantiasa memberkati, merahmati, dan membimbing murid-muridnya. Dan yang ketiga, marilah kita belajar untuk mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Yang pertama, mari kita jadikan doa sebagai suatu gaya hidup dan kebutuhan primer bagi pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus telah mewariskan kepada gereja sebuah gaya hidup yang dapat menjadi sarana dan media bagi kita untuk berkomunikasi dengan Dia, berkomunikasi dengan Allah Bapa, dan berkomunikasi dengan Allah Roh Kudus. Media komunikasi itu adalah doa. Sebagai orang Kristen dan pengikut Kristus tentunya, kita diajak untuk menjadikan doa sebagai suatu gaya hidup.
suatu kebutuhan primer dalam iman kita, sehingga dimanapun kita berada, dan kapanpun kita beraktivitas, kita senantiasa mengenalkan Tuhan sebagai satu-satunya kompas dan pedoman hidup kita. Doalah yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doalah yang memungkinkan kita untuk bersyukur, memuji, dan menghaturkan permohonan kita. Yang kedua, mari kita belajar rendah hati seperti Tuhan yang senantiasa rendah hati di hadapan Bapa-Nya. Walaupun memiliki rupa sebagai Allah, Kristus tetap merendahkan diri di hadapan Bapa-Nya, sebab ia menyadari bahwa ia adalah pelaku utama atau pemeran utama dalam peristiwa keselamatan umat manusia. Bapa yang mengutus dan Dia yang melaksanakan perutusan itu. Bagi Kristus, Bapa adalah sumber kekuatan utama bagi Dia untuk menjalani misi penyelamatan yang dibejawantakan oleh Bapa. Maka Kristus, walaupun sebagai Allah, Dia tetap merendahkan diri dengan penuh rendah hati, memohon pertolongan dari Bapa-Nya untuk senantiasa memberkati murid-muridnya. Mari kita belajar rendah hati seperti Kristus yang senantiasa rendah hati, agar hidup dan keseharian kita senantiasa diberkati dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Dan yang ketiga, mari kita doakan apa yang kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita doakan. Sebab pada hakikatnya, buah dari iman dan kepercayaan ialah tindakan dan perbuatan. Mana mungkin rahmat Allah akan berkenan kepada kita bila kita hanya tahu memohon tapi tidak tahu berusaha. Kita belajar untuk senantiasa mendoakan apa yang kita kerjakan. Kita konsisten dengan cara hidup kita yang telah diwariskan Kristus kepada gereja. Kita telah mendoakan apa yang kita kerjakan, dan mari kita kerjakan apa yang kita doakan, sehingga hidup dan keberimanan kita tetap seimbang dan layak di hadapan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan merahmati kita. Amin.